Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, saya Nafiatur Rahmaniyah, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 250311711828. Pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL pada materi Kewarisan dalam Islam kelas 12 SMA Miftahul Falah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Saya minta tolong satu anak untuk memimpin doa. Silakan. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. La saya absen dulu deh. Ahmad Guntur, Ahmad Nurdin, Ahmad Rizky Aji Saputra, Ahmad Rizky Ramadan Nuha, Ahmad Wildan Alvin Ma'arif, Anum Amelina, Ayu Fitri Ardianti. Masih ingat materi yang kemarin? Masih. Kemarin kita bahas tentang apa? Rukun, syarat, dan sebab mawaris. Rukun mawaris ada berapa? 3. Oke, siapa yang mau menjelaskan? Silakan 3, silakan Amen. Rukun mawaris ada 3, yaitu 1 mawaris, orang yang meninggalkan warisan. Ya. 2 al-waris atau al-waris. 3 tirkah atau harta warisan. Ya, itu adalah rukun mawaris. Ada al-waris, al-waris, dan tirkah. Kemudian syarat warisan ada berapa? Ya, siapa yang berani? Oke, silakan Kumala. Meninggalnya orang yang meninggalkan warisan atau al-waris. Al-waris. Yang kedua ahli waris. Ahli waris. Dan yang ketiga tidak adanya penghalang. Ya, syaratnya warisan ada 3. Yang pertama al-muwaris, yang kedua al-waris, yang ketiga tidak ada penghalang. Syarat, rukun, dan sebab. Sebab mendapatkan warisan apa? Ya Putra, sekarang Putra. Coba silakan. Silakan Anam. Hubungan keluargaan atau nasab. Sebabnya hubungan keluargaan atau nasab. Yang kedua hubungan perkawinan. Ada lagi? Apa? Ya, hubungan memerdekakan budak. Oke. Itu adalah yang kita pelajari kemarin. Dan untuk kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung harta warisan. Tapi untuk sebelum kita ke sana,
saya mau bertanya, pentingnya membagi warisan itu penting atau enggak? Penting. Oke, sekarang kemarin kita sudah mengidentifikasi Quran surah An-Nisa ayat 11 dan 12. 11 dan 12. Saya ada pertanyaan untuk masuk ke materi berikutnya. Kira-kira kalau di sini ada ahli warisnya ada kakek, anak perempuan dan anak laki-laki. Kira-kira yang dapat pertanyaannya, siapa yang mendapatkan warisan? Semuanya dapat warisan ya? Oke. Berikutnya, coba kalau yang ini, di sini ada kakek, ada anak perempuan, anak laki-laki, dan ada bapak. Kira-kira siapa yang tidak dapat warisan? Untuk memperdalam bagian-bagiannya, kita perlu tahu cara menghitungnya, mempraktekannya dengan di kehidupan nyata nanti. Oke. Kenapa toh harta warisan itu perlu dipraktekkan di dunia nyata? Karena agar terjadi pertengkaran atau permusuhan antar saudara. ya, terima kasih Amel, jawabannya luar biasa. Karena kita perlu menghitung mawaris dengan benar agar tidak terjadi perselisihan antar keluarga. Dan maka dari itu kita juga harus belajar cara menghitung dengan baik dan benar. Sekali lagi ya, kita harus belajar bagaimana cara menghitung mawaris dengan baik dan benar. Tujuan pelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi. Apa yang diidentifikasi? Ashabul furud, asobah, dan dzawil arham. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan bagian-bagian secara pasti ahli waris ashabul furud, karena ketentuan ashabul furud itu sudah pasti dan sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menghitung bagian-bagian ahli waris, baik ashabul furud maupun asobah secara sederhana. Kasus ini untuk pembelajaran kali ini kita cari soal-soal yang sederhana dulu biar lebih semangat lagi. Semuanya sudah semangat? Oke, cek. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Tepuk satu. Ganda. Satu. Oke, kita belajar tentang ashabul furud atau dzawil furud. Ashabul furud atau dzawil furud. Kemarin sempat saya bagikan sebelum pulang. Di pertemuan kemarin saya sempat membagikan tabel ashabul furud atau dzawil furud. Silakan dibuka. Sini sudah, walaupun sudah ada, mungkin yang jauh tidak kelihatan, bisa cek di tabelnya masing-masing. Sini ada tabel ashabul furud atau dzawil furud. Tabel ashabul furud ini didapatkan dari ayat Al-Quran maupun hadis, dan juga selain itu juga tertera di kompilasi hukum Islam ya. Kamu juga bisa ngecek di kompilasi hukum Islam. Kenapa kok ngeceknya di situ? Karena memang negara sudah membahas atau sudah membagi sesuai dengan nas Al-Quran di dalam undang-undang, yaitu kompilasi hukum Islam. Kamu cek. Sini saya bagi. Sini ada setengah ya. Setengah, seperempat, 2/3, 1/3, 1/8, dan 1/6. Setengah ada suami dapat setengah jikalau dia tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan. Kemudian anak perempuan tunggal bisa dapat setengah jikalau tidak ada anak laki-laki. Kemudian di sini ada cucu perempuan tunggal dapat setengah juga jikalau tidak ada anak perempuan maupun cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian saudara perempuan sekandung
dapat setengah bila tidak ada anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki, bapak dan seterusnya. Nomor 5, saudara perempuan sebapak tunggal ya, karena nanti kalau lebih ada bagiannya sendiri. Dapat setengah jika tidak ada anak laki-laki maupun perempuan, cucu laki-laki maupun perempuan, dan seterusnya. 1/4 itu ada suami dan istri. Suami dapat 1/4 ketika ada anak atau cucu, sedangkan istri dapat 1/4 jikalau tidak ada anak atau cucu. Kemudian yang dapat 2/3, sini ada anak perempuan 2 atau lebih, cucu perempuan dari anak laki-laki 2 atau lebih, saudara perempuan sekandung 2 atau lebih, dan keempat ada saudara perempuan sebapak 2 atau lebih. Kemudian 1/3 ada ibu dan saudara laki-laki atau perempuan seibu 2 atau lebih. Yang dapat 1/6, sini ada bapak, kakek, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sebapak 1 atau lebih, nenek 1 atau lebih dari ibu maupun bapak. Yang ke-7 saudara laki-laki atau perempuan seibu tunggal. Yang dapat 1/8, di sini ada istri jikalau terdapat anak maupun cucu, itu dapatnya 1/8. Oke. Yang berikutnya yang kita bahas adalah asobah. Asobah itu adalah sisa pembagian. Sisa pembagian itu namanya asobah. Sisa pembagian dari siapa? Dari ashabul furud atau dawil furud. Asobah terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama asobah binafsi. Asobah binafsi adalah ahli waris yang terbawa atas dirinya sendiri, atau yang dia menjadi asobah karena dirinya sendiri, ya, karena dirinya sendiri. Tidak ada yang menyebabkan. Kemudian asobah bil ghair. Asobah bil ghair, dia mendapatkan asobah karena adanya ahli waris lainnya. Kemudian ada asobah ma'al ghair, ahli waris menjadi asobah bersamaan dengan ahli waris yang lain. Oke, biar lebih jelas di sini saya sudah mengelompokkan menjadi 3 sesuai dengan segitiga asobah. Saya nyebutnya segitiga asobah. Kenapa kok saya buat segitiga bukan bentuk yang lain? Karena lebih mudah. Karena mengerucut dari atas berarti yang pertama, terus turun terus. Intinya apa? Kalau yang pertama sudah ada, maka yang lain terhalang. Kalau yang kedua, yang satu tidak ada, yang kedua ada, berarti yang satu nggak ada kan? Karena nggak ada, yang 2 dapat asobah, yang lain terhalang. Berikutnya adalah zawil arham. Zawil arham itu adalah ahli waris kerabat jauh. Ahli waris kerabat jauh. Ahli waris zawil arham itu bisa mendapatkan bagian ketika sudah tidak ada ahli waris zawil furud maupun asobah atau zawil korobah sebutannya ya, zawil korobah atau asobah ya. Si nggak ada zawil furudnya, nggak ada zawil akobah atau asobahnya tidak ada. Kemudian siapa aja itu? Bibi dari mana? Saudara perempuan ayah atau ibu. Kemudian yang kedua ada paman, saudara laki-laki dari ibu. Kemudian ada keponakan laki-laki dari saudara perempuan, dan juga ada cucu laki-laki dari anak perempuan. Yang terakhir ada anak dari saudara laki-laki. Berarti apa? Anak dari saudara laki-laki ya, silakan. Zawil arham itu nggak termasuk nasab. Zawil arham termasuk nasab, tetapi kerabat jauh. Mereka bisa dapat warisan
ketika tadi kerabat yang dekat atau zawil furudnya tidak ada. Dan asobah itu kan lebih dekat lagi. Karena yang dapat itu laki-laki, pancaran laki-laki ke bawah. Dimulai anak, ada ayah, ada kakek dan seterusnya. Menurut nasab para nabi itu kan yang dihitung nasab dari laki-laki kan sama. Kita pakainya seperti itu. Jadi kalau yang dapat asobah rata-rata pancaran dari laki-laki. Selanjutnya kita mulai pada tahapan cara menghitung. Kita mulai pada tahapan cara menghitung. Oke. Cara menghitungnya itu yang perlu diperhatikan ada 3 hal ya. Yang pertama, ini kan harta dari al-muwaris. Hartanya sebutannya tirka atau mauros ya. Ahli warisnya namanya al-muwaris. Oke, yang perlu diperhatikan ketika tirkah ini atau mauros ini dibagi, harus menyelesaikan ini dulu. 1. Pengurusan jenazah. 2. Membayar hutang. 3. Melaksanakan wasiat. Ada satu lagi, yaitu apabila si mayit atau al-muwaris dalam keadaan sakit, maka harta warisannya digunakan untuk biaya pengobatan terlebih dahulu. Habis berapa pengobatannya diambilkan dari harta warisan. Kemudian barulah setelah ini diselesaikan, nomor 1 sudah diselesaikan, baru bisa kita hitung zawil furudnya atau ashabul furudnya. Setelah itu baru setelah dihitung, diambil zawil furud atau ashabul furud, barulah kita bisa menghitung asobah atau sisa harta. Sudah jelas ya? Oke, saya ulangi lagi. Sebelum nanti saya bagi kelompok, bagaimana tahapan-tahapan sebelum kita menghitung? Yang pertama, diselesaikan pengurusan jenazah, terus bayar hutang, terus menyelesaikan wasiat. Yang kedua, barulah cari bagian ashabul furud. Setelah dihitung, baru asobah. Oke, siap? Oke, kita akan membagi kelompok diskusi ya. Untuk biar lebih matang lagi nanti pemahamannya, saya bentuk kelompok diskusi. Mulai berhitung ya, 1, 2, 3. Kita buat 3 kelompok ya. Berhitung 1, 2, 3, 1, 2, 3 seterusnya. Berhitung mulai, ayo. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1. Oke. Jelas ya, nanti silakan di mengelompok. Kelompok 1 berada di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di sebelah sana. Setelah sudah membentuk kelompok, tadi sudah dibagi, sekarang sudah membentuk kelompok, saya akan memberikan kasus, 2 kasus dalam nanti ada LKPD. 2 kasus ini silahkan dikerjakan soal nomor 1 dulu, kasus pertama dulu. Setelah itu baru dikerjakan kasus yang kedua. Karena apa kok kasus pertama dulu? Karena kasus yang pertama lebih simpel dan kasus yang kedua lebih kompleks. Kan? Di kelompok 2 silakan diisi dulu mata pelajaran, kelas, kelompok, dan anggota kelompoknya dulu ya. Sebelum dikerjakan, silakan dibaca dulu petunjuknya, bagaimana cara mengerjakan kasus tersebut. Silakan kamu baca dulu petunjuknya. Di situ juga sudah saya kasih contoh juga 1 soal. Silakan diidentifikasi dulu. Identifikasi dulu ahli warisnya siapa aja dan mendapatkan bagian berapa.
Mbak Yu, mulai dari soal berapa? 1 ya? Oke. Nanti yang dikerjakan silakan nomor 1 dulu. Baru nanti yang nomor 2. Cokro gabung. Sudah diketahui ya. Oke. Ya dilihat dari warisannya berapa itu? Nomor 1, 200 juta. Ahli warisnya berapa? 4. Suami, 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Lu udah paham? 4X dari mana, Mel? Dari 1 laki-laki mendapat 2 perempuan. Jadi 2 laki-laki. Silakan siapkan 2 orang untuk presentasi proyeknya, soal 1 maupun soal 2. Kita mulai dari kelompok berapa? 1. Nomor 1. Oke, silakan. Kelompok 1 yang maju siapa? Baik. Silakan Bayu. Oke. Proyeknya ditempel aja ya. Silakan. Bayu. Tempel sini ya. Yang kosong. Oke, saya bantu. Putus video? Ya, tidak apa-apa. Oke, semuanya perhatikan penyelesaian dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang diskusi kami tentang perhitungan mawaris. Jadi terdapat soal yang diketahui harta warisannya berjumlah 200 juta. Yang ditanya suami, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Yaitu dijawab karena suami masuk ke ashabul furud dan mendapat 1/4 bagian. Kenapa bisa mendapat 1/4 bagian? Karena suami mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Yaitu cara menghitungnya 1/4 dikalikan 200 juta dari harta waris, maka mendapat 50 juta. Sedangkan anak laki-laki dan 2 anak perempuan masuk ke asobeh, yaitu asobeh biruir, karena anak perempuan bersama dengan anak laki-laki. Yaitu cara menghitung asobeh, harta warisan dikurangi dari ashabul furud, yaitu 200 juta dikurangi 50 juta, maka memperoleh hasil 150 juta. Untuk menghitungnya, 1 anak laki-laki mendapat 2 bagian, sedangkan 1 anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Pertama, dijumlah dulu dari anak laki-laki dan anak perempuan. Maka karena anak laki-lakinya 1,
yaitu 2 bagian saja, maka ditulis 2x ditambah 2x. 2x karena anak perempuannya 2, maka menjadi 4x. 4x sama dengan 150 dari pengurangan tadi, dan maka dipindah luaskan 150 dibagi 4, maka menjadikan 37.500. Untuk satu anak perempuannya mendapat 37.500 juta. Nah, untuk anak laki-lakinya karena anaknya 2, maka 37.500 dikalikan 2 menjadi 75 juta. Untuk masing-masing anak laki-lakinya mendapat 37.500. Oh, maaf, karena anak laki-lakinya 1 dan mendapatkan 2 bagian, maka menjadi 75 juta. Tidak ada pengurangan atau apapun. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Berikutnya kelompok berapa? 2. Oke, silakan kelompok 2 untuk menjelaskan proyek nomor 2. Soalnya mau diambil. Biar deket. Nomor 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pembagian mawaris yang akan disampaikan oleh saudari Agung. Ya, di sini kita dikasih soal, yaitu Bapak Fulan meninggal dunia. Setelah dikurangi hutang, biaya pemakaman, dan wasiat, harta yang ditinggalkan sebesar 480. Ahli waris yang ditinggal adalah seorang istri, 2 anak perempuan kandung, dan 2 saudara laki-laki. Di sini kita sudah menyelesaikan soal tersebut. Tadi kan harta yang diwariskan 480 juta. Ahli warisnya ada 1 orang istri, 2 anak perempuan, dan 2 saudara laki-laki sekandung. Istri mendapat bagian 1/8. Kenapa kok bisa? Karena sang istri mempunyai anak. Jadi 1/8 dikali 480 mendapatkan hasil 60 juta. Maka sang istri mendapat bagian harta 60 juta rupiah. Kemudian 2 anak perempuan mendapatkan bagian 2/3. Kenapa kok bisa? Karena anak perempuannya ada 2, lebih dari 1. Kalau anak perempuannya 1 atau tunggal, mendapatkannya setengah. Jadi 2/3 dikali 480 juta mendapatkan hasil 320 juta rupiah. Sedangkan 2 saudara laki-laki sekandung mendapatkannya asoba. Kita langsung hitung 4. Kenapa kok 4? Karena setiap 1 laki-laki mendapatkan bagian 2. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4, karena saudaranya ada 2. Jadi 4x dikali sisa hartanya ada 100 juta rupiah. X sama dengan 100 juta rupiah dibagi 4 sama dengan 2 juta rupiah. 25 juta rupiah. Ada stiker tuh. Tulisannya betul. Tulisannya betul. Tulisannya betul kan? Kalau kita menghitung satu anak laki-laki, jadinya 2x sama dengan sisanya 100 juta rupiah. X sama dengan 100 juta rupiah
dibagi 2 sama dengan 50 juta rupiah. Jadi satu saudara laki-laki mendapatkan bagian 50 juta rupiah. Oke. Sudah? Mungkin sudah cukup. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Oke, hasil presentasi kalian benar sekali. Tadi sudah dipaparkan mulai dari pertanyaan pertama dan pertanyaan yang kedua. Betul, kalau ada suami kok ada anak, maka suaminya dapat seperempat. Kalau tidak ada anak, suaminya dapat setengah. Kemudian dan anak laki-laki, kalau ada anak perempuan atau anak perempuan karena ada anak laki-laki, dapatnya mereka berdua mendapatkan asoba. Kalau tidak ada anak laki-laki, adanya cuma anak perempuannya dapat setengah. Kalau anak perempuannya 1. Kalau beda kalau dengan yang kasus nomor 2, karena ini anak perempuannya 2, maka dapat bagiannya 2/3 karena tidak ada anak laki-laki. Kalau anak laki-laki ada, berarti dapatnya asoba. Betul sekali, penghitungannya benar. Sekali lagi, aplaus untuk kita semuanya. Saya tekankan ya, tekankan lagi bahwasanya kita penting sekali mempelajari ilmu mawaris dengan sungguh-sungguh, apalagi tadi sudah disinggung sama Mbak Hana. Kenapa kok bagian laki-laki sama perempuan itu berbeda? Kenapa? Jawabnya tadi penjelasan Mbak Hana? Karena ya, laki-laki mempunyai beban atas dirinya dan keluarganya, sedangkan perempuan cukup untuk dirinya. Makanya bagian antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Oke, saya tekankan lagi, belajar ilmu mawaris itu penting karena mawaris itu digunakan dalam kehidupan nyata. Karena ilmu mawaris digunakan dalam kehidupan nyata. Setelah kalian melakukan diskusi tadi, perlu kita pahami betul bahwasanya belajar mawaris ataupun faraid, ya, mawaris itu faraid. Belajar mawaris atau faraid, kita butuh yang sungguh-sungguh serius. Kenapa demikian? Umar bin Khattab mengatakan, belajarlah mawaris sebagaimana kamu belajar Al-Quran. Belajarlah mawaris sebagaimana kamu belajar Al-Quran. Berarti harus sungguh-sungguh. Kenapa tuh kok harus sungguh-sungguh? Karena banyak sekali manfaat dari mawaris. Kalau kita mau belajar mawaris, kita menghindari perselisihan antar keluarga, menambah silaturahim, dan selain itu kita juga melaksanakan perintah Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dengan selanjutnya, agar pemahamannya lebih maksimal, untuk membuktikan pemahamanmu, kita melakukan evaluasi atau asesmen sumatif. Silakan dikerjakan, jangan lupa dikasih namanya. Dikasih namanya. Jangan lupa dikasih nama. Ya Mas Sopro, jangan lupa. Silakan dikerjakan dan jangan lupa dikasih nama terlebih dahulu. Itu ada 5 soal.
Buku yang lain tolong ditutup. Serius, buku yang lain tolong ditutup. Sudah selesai? Oke. Sudah Cokro? Nomor 2. Sudah semua ya? Oke. Dari materi kali ini, apa yang bisa kita simpulkan? Ada yang mau? Oh ya, silakan, Mbak Ana. Ahli waris ada 5 golongan, yaitu ashabul furud, asobah, dan ulul arham. Ya, ahli waris ada 3 golongan, yaitu ashabul furud, asobah, dan ulul arham. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Silakan Cokro. Ashabul furud adalah golongan ahli waris yang semuanya bagiannya sudah tercantum pada Al-Quran. Ya, ashabul furud bagiannya sudah tercantum dalam. Ada lagi kesimpulan yang lain? Ya, silakan Anam. Yang ketiga yaitu ashabul nafsi, ashabul riwayat, dan ashabul ma'awiyah. Asobah ada 3, asobah binafsi, bil ghair, dan ma'al ghair. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Silakan Amen. Sebelum harta warisan dibagi, ada hal yang perlu diselesaikan, Ya. yaitu 1. Biaya pengobatan, 2. Biaya penanganan jenazah, 3. Membayar hutang, yang terakhir adalah wasiat. Ya. Sebelum kita harta waris dibagikan, ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan dulu, yaitu pengobatan, biaya jenazah, kemudian biaya hutang, dan wasiat. Mengingatkan untuk pelajaran berikutnya, kalau kita hari ini menghitung dengan cara sederhana, minggu depan kita akan mempelajari tentang cara menghitung yang lebih kompleks lagi, yaitu cara menghitung rod dan aul. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.